Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 6. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dan saya Fatmawati. Kami akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan keuntungan dalam keuangan syariah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar mereka juga mengetahui mengenai pengelolaan keuntungan dalam keuangan syariah. Selamat menyaksikan teman-teman. Ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu peran bank syariah dalam lembaga keuangan. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai perantara. Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjaman dan pemberi pinjaman yang disebut dengan hubungan antara kreditur dengan debitur. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana atau sohibul mal dengan pengelola dana atau mudarib. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya menghasilkan dana. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank syariah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik itu berskala besar maupun berskala kecil, dalam masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank tidak dapat berfungsi dengan baik. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara beransur-ansur. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah melainkan komoditi, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Sumber dana bank syariah terdiri dari 3. Yang pertama, modal inti, yang kedua, kuasa ekuitas, dan yang ketiga, dana wanita. Yang pertama, modal inti. Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, yaitu pemilik bank. Pada umumnya, dana modal inti terdiri dari 3, yaitu yang pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Yang kedua, cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Yang kedua, kuasa ekuitas. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana atau
sohibul mal dan pengelola dana mudharib yang untuk melakukan usaha bersama, di mana keuntungan diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian finansialnya menjadi beban milik pemodal, sedangkan pengelola tidak mendapatkan imbalan apapun. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa: yang pertama, rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlakah. Yang kedua, rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi, pemerintah atau lembaga keuangan lain, atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. Yang ketiga, rekening tabungan mudharabah. Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Yang ketiga, dana titipan. Dana titipan adalah dana yang dititipkan oleh bank yang pada umumnya berupa giro dan tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang menitipkan dana kepada bank adalah untuk keamanan dana tersebut dan untuk memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya dalam sewaktu-waktu yang mereka butuhnya, yaitu penggunaan dana bank syariah. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu earning asset dan non-earning asset. Yang pertama, earning asset adalah berupa investasi dalam bentuk: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. 3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bain. 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah. 5. Surat-surat berharga syariah. Yang kedua, non-earning aset terdiri dari: 1. Aktiva dalam bentuk tunai atau cash asset. 2. Pinjaman atau card. Yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris, premise, and equipment. Terakhir dari saya yaitu sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Yang pertama yaitu sumber pendapatan bank syariah, terdiri dari: 1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua, keuntungan atas kontrak jual beli. Yang ketiga, hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iktina. Terakhir yaitu fee atau denda dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Alokasi pendapatan bank syariah berdasarkan asumsi bahwa para nasabah terbiasa menerima kondisi berbagai hasil dan kondisi menerima berbagai risiko. Maka sebagian masyarakat saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan atau alokasi pendapatan. Di samping itu, menerapkan profit sharing bank harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang diberikan kepada para pemilik. Bersama saya Apriliana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan bank atau biasa disebut dengan profitabilitas. Nah, profitabilitas adalah suatu kemampuan suatu bank untuk menghasilkan atau memperoleh suatu laba secara efisien dan efektif. Rasio profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk menganalisa atau mengukur suatu efisiensi usaha perusahaan. Rasio profitabilitas dapat dilihat melalui analisa laporan
Tingkat keuntungan bersih atau net income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau controllable factors dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable factor. Controllable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan, dan pengendalian biaya-biaya. Sedangkan uncontrollable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Dua rasio yang biasa digunakan untuk mengukur suatu kinerja bank. Yang pertama adalah return on asset, yang kedua adalah return on equity. Return on asset adalah perbandingan antara pendapatan bersih atau net income dengan rata-rata aktiva atau average asset. Sedangkan return on equity atau ROE adalah perbandingan antara pendapatan bersih atau net income dengan rata-rata modal atau average equity atau investasi para pemilik bank. ROA atau return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya memperoleh keuntungan perusahaan. Return on asset atau ROA lebih memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi. Dana investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dari para pemilik, dan yang kedua adalah investasi jangka pendek dari para nasabah. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban atau liabilitas kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana titipan atau rekening Manajemen wadiah. keuangan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecahkan dalam beberapa hal, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntut oleh prinsip-prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan pengalokasian dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi cara memperolehnya, keuangan syariah harus menghindari transaksi yang dilarang oleh syariah. Transaksi yang dilarang syariah yaitu
Yang pertama, transaksi dengan objek zat haram. Yang kedua, transaksi riba atau mensyaratkan kelebihan pengembalian dari hutang piutang. Yang ketiga, transaksi gharar atau ketidakpastian hal yang seharusnya dipastikan. Yang keempat, transaksi maisir atau spekulasi. Yang kelima, transaksi rishwah atau suap. Yang keenam, transaksi tadlis atau penipuan. Yang ketujuh, transaksi maksiat. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu transaksi zolim, semua transaksi yang tidak memenuhi dan syarat zakat. Kita harus mengetahui bukan hanya dari sumber dananya saja, namun mengalokasikannya dengan halal seperti memberi nafkah kepada diri sendiri, orang tua, istri, anak, saudara, kaum duafa, dan lainnya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai apa itu manajemen keuangan syariah. Tentunya pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalankan syariat agama dengan pengelolaan keuangan syariah. Dalam pengelolaan keuangan bisnis pun sangat penting untuk memonitori dari mana dan kemana uang yang akan dipakai perusahaan yang dijalankan dan juga menetapkan prinsip-prinsip syariah yang telah kita pahami. Pengelolaan keuangan syariah adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, dan pengorganisasian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas Islam. Pengelolaan kadang diartikan sama dengan manajemen. Pengelolaan keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang berlaku, yaitu yang pertama, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada riba atau bunga. Yang ketiga adalah tidak ada investasi haram. Yang keempat, sektor-sektor yang dibiayai adalah halal hukumnya. Yang terakhir adalah pembiayaannya menerapkan prinsip profit sharing atau bagi hasil, baik itu untung rugi, ijaro atau sewa, rahan atau gadai, bayi atau jual beli, dan sebagainya. Kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan atau teknik manajemen yang berrelevansi dengan syariah adalah 1. Prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. 2. Kewajiban menegakkan kebenaran atau jujur. 3. Adil. 4. Amanah. Tadi materi dari kelompok kami mengenai pengelolaan keuntungan dalam keuangan syariah. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.